Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kasih dan penyertaan-Mu kami bisa beribadah hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah persekutuan kami ini dan juga persekutuan seluruh jemaat-Mu di tengah keluarga mereka masing-masing, sehingga ibadah kami hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu yang menjadi bekal kami dalam menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami menerima firman-Mu yang kudus, dan berkati juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 dimulai dari ayat ke-13 hingga ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini kita melihat ada seorang yang berseru kepada Yesus dan mengadukan permasalahannya kepada Yesus soal harta warisan. Ia berharap supaya Yesus menjadi hakim atas persoalannya dengan saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, biasanya ketika ada seseorang meminta tolong, meminta belas kasihan kepada Yesus, Yesus sangat prihatin kepadanya. Biasanya juga Yesus sangat mudah tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang meminta pertolongan atau bantuan kepadanya. Namun ada yang unik kita lihat kali ini, di mana Yesus menolak permintaan seseorang yang berseru kepadanya supaya Yesus menjadi hakim atas permasalahannya dengan saudaranya. Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, dalam hati kita. Mengapa Yesus menolak? Mengapa Yesus tidak mau terlibat dalam permasalahannya soal harta warisan dengan saudaranya? Jelas karena kehadiran Yesus ke dunia ini bukan untuk persoalan atau masalah warisan duniawi, tetapi untuk warisan surgawi, warisan yang lebih berharga.
Bahkan Yesus juga memakai kesempatan ini untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi orang banyak yang mendengarnya. Dengan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh yang menyimpan hasil panennya ke lumbung yang lebih besar. Diberitakan bahwa ada seorang yang kaya yang merombak lumbung-lumbungnya untuk menyimpan hasil pertaniannya ke lumbung yang lebih besar. Lalu ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ia disebut bodoh. Orang kaya tersebut disebut bodoh. Mengapa? Bukankah ia seorang yang bijaksana? Bukankah ia seorang yang pintar menurut ukuran duniawi dengan merombak lumbungnya untuk menjadi lebih besar, untuk dapat menampung semua hasil panennya dan menyimpan barang-barangnya? Bukankah kita juga sering melakukannya di tengah kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita berkelimpahan, bukankah kita menyimpannya sebagian, misalnya dengan membuka rekening, dengan membuka deposito, atau dengan membeli emas, membeli tanah, membeli rumah, atau dengan menyimpannya untuk dipakai masa depan, untuk dipakai oleh anak-anak kita nantinya? Apakah menjadi kaya itu salah? Apakah menjadi kaya itu adalah sesuatu yang bodoh? Atau apakah menjadi kaya itu merupakan sebuah dosa? Sehingga Yesus mengatakan yang kaya dalam nas ini adalah seorang yang bodoh? Tentu tidak. Menjadi kaya bukanlah sebuah dosa atau suatu kebodohan. Firman Tuhan juga mengatakan supaya kita jangan bermalas-malasan, tetapi memakai semua waktu yang ada untuk bekerja keras, supaya kehidupan kita meningkat, supaya ekonomi kita juga meningkat. Di Amsal 3 ayat 9 dikatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hatimu. Pasangak madebata marhite-hite hamoraumu." Dan demikian juga hukum Taurat dalam ibadah kita tadi mengatakan di Amsal 20 ayat 13, "Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang." Itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kaya itu bukanlah sebuah dosa atau bukanlah menjadi sebuah kebodohan. Dan kedua firman Tuhan tadi berarti bahwa menjadi kaya tidaklah salah. Lalu apa yang salah dengan kehidupan orang kaya dalam nas ini sehingga Tuhan menyebutnya bodoh? Kesalahannya ialah ia menggantungkan hidupnya hanya kepada hartanya, bukan kepada Tuhan. Dengan berkata, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Suatu kesalahan yang sangat besar. Ia menganggap bahwa hartanya bisa memberikan kehidupan baginya. Ia lupa bahwa harta dunia ini sifatnya adalah fana dan akan berlalu. Ia lupa akan Tuhan dan semakin jauh dari Tuhan, sang pemberi kehidupan. Makanya Yesus juga berkata, sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kekayaan kita, harta kita bukanlah jaminan untuk memperpanjang kehidupan kita. Bukanlah jaminan untuk memberikan kepada kita kehidupan. Tetapi jiwa kita, hidup kita, nafas kita, nyawa kita
hanya tergantung kepada Allah. Karena jiwa dan nafas kita dan hidup kita adalah milik Tuhan. Dan hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu janganlah kiranya kesalahan sedemikian yang dilakukan oleh orang kaya dalam nas ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya ada orang percaya yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaan. Tetapi marilah kita gantungkan hidup kita hanya ke dalam kuasa Tuhan, hanya kepada tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kepada kita kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di ayat kemudian Yesus juga berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini adalah merupakan nasihat yang menekankan kepada kita untuk mengawasi diri, menjaga hati, supaya sikap tamak tidak merasuki kehidupan kita. Apakah artinya tamak? Ketamakan bisa kita artikan sebagai kerakusan, keinginan seseorang, kemauan seseorang untuk memperoleh harta yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Jadi ada kata untuk dirinya sendiri. Ia tidak mau berbagi, ia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya ingin menikmati sendiri apa yang ia miliki. Dia hanya ingin menikmati sendiri apa yang dia peroleh di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, janganlah juga hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena orang yang tamak, hidupnya hanya akan sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Semuanya akan sia-sia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sehingga kita memperoleh kehidupan yang disediakan Tuhan Yesus, yaitu warisan surgawi yang lebih berharga? Yesus berkata di ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya bagi diri sendiri tidaklah baik. Tetapi kita harus kaya di hadapan Allah. Kita harus kaya akan belas kasihan terhadap orang lain juga. Artinya ketika kita menerima berkat Tuhan, ada harta yang kita peroleh, ada hasil yang kita peroleh, ada berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Janganlah kita pakai hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi marilah berbagi dengan orang lain. Karena berkat Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus mampu membaginya. Kita harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, kita kaya di hadapan Allah. Dan hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan melalui nas ini. Kiranya kehidupan setiap orang percaya menjadi berkat bagi sesamanya, menjadi berkat bagi orang lain, dan terhindarlah kiranya ketamakan, kerakusan, sehingga hidup kita tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami supaya ketamakan, kerakusan, keserakahan musnah dari kehidupan kami. Tetapi kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menjadi sumber sukacita bagi sesama kami dengan mau berbagi, mau membagikan apa yang kami peroleh berkat-berkat daripada Tuhan untuk saudara-saudara kami di sekitar kami. Allah Bapa di surga, berkatilah kami dan kuatkan melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mampu menjadi orang-orang percaya
yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka, supaya mereka mampu menjadi sukacita dan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, dan terhindar kiranya kerakusan, ketamakan, atau keserakahan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kiranya kami mampu bersyukur akan apa yang Engkau berikan, akan apa yang kami peroleh di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan segala pergumulan mereka, kiranya Tuhan mendengarkan segala permohonan mereka Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Khususnya Tuhan, terlebih kepada saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk mampu menghadapi penyakit mereka dan untuk mampu bertahan dan keluar dari penyakit mereka Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan jemaat Tuhan di tengah-tengah gerejamu HKBP Bandung Reformanda dan juga di resort HKBP Bandung Tengah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang dilakukan gereja Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan seluruh parhalado dan majelis jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, menguatkan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.